Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mendengar firman Tuhan, berita sukacita dalam minggu ini. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu di antara kita semua saat ini, adakah yang saat ini sangat membenci kehidupannya saat ini? Adakah yang membenci kehidupannya saat ini? Kalau saya berpendapat, pasti tidak ada. Pasti tidak ada. Walau seberat apapun pergumulannya itu, walaupun sedang dalam kesusahan sekalipun, pasti tidak ada orang yang akan membenci dengan hidupnya. Apalagi sampai memiliki niat untuk segera mengakhiri kehidupannya saat ini. Mengapa? Karena kita bisa melihat dan merasakan ada begitu banyak keindahan-keindahan di tengah-tengah dunia ini. Ada begitu banyak sukacita, kebahagiaan yang telah kita rasakan di tengah-tengah dunia ini. Terlebih berkat-berkat Tuhan yang selalu menghampiri kehidupan kita ini. Kekayaan Allah, kemurahan Allah, orang-orang yang ditempatkan Allah di tengah-tengah sekitar kita, yang selalu menyayangi dan peduli dengan kita, ini akan selalu memberi semangat baru bagi kita untuk terus berharap, bahkan mengajak kita untuk benar-benar mencintai kehidupan ini. Itulah sebabnya mengapa kita selalu memohon kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah kesehatan. Tuhan, berikanlah umur yang panjang. Tuhan, berkatilah kehidupan saya ini. Karena pada intinya, kita mencintai dan menyukai kehidupan kita saat ini. Nah, hanya saja pertanyaannya saat ini, saudara-saudara, apakah cukup kehidupan, kebahagiaan atau kesenangan ini? Apakah cukup hanya memikirkan atau berbicara tentang kesenangan dan kebahagiaan diri kita semata? Apakah kita tidak perlu memikirkan bahkan apakah orang lain tidak berhak mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan sukacita, bahkan mendapatkan kedamaian
di tengah-tengah dunia ini. Terlebih berbicara hidup di hadapan Allah. Apakah tidak perlu layak hidup menjadi orang benar di hadapan Allah? Saudara-saudara, dalam firman Tuhan hari ini kita diajarkan bagaimana kita bisa hidup layaknya menjadi orang-orang yang berkenan di tengah-tengah kehidupan ini, terlebih di hadapan Allah. Kita diajarkan bagaimana seni dalam menjalani kehidupan ini. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Yang pertama, firman Tuhan berkata, mari selalulah berkata benar dalam kehidupan ini. Mari selalulah berkata benar. Seorang penulis terkenal bernama Mark Twain, dia berkata, jika Anda mengatakan kebenaran, maka Anda tidak perlu mengingat apa-apa. Jika Anda selalu berkata benar, maka Anda tidak perlu mengingat apa-apa. Dia mau memaksudkan kepada kita bahwa jika kita selalu mengatakan kebenaran, maka sebenarnya tidak ada lagi yang perlu kita tutup-tutupi di dalam kehidupan ini. Tapi ketika Anda berkata dusta, maka Anda harus selalu mengingat setiap ucapan Anda kepada si A, kepada si B, supaya apa yang Anda katakan, dusta yang Anda ucapkan kepada si A tidak diketahui oleh si B. Begitu juga sebaliknya. Dusta yang Anda katakan kepada si B harus Anda ingat supaya Anda tidak salah mengucapkannya kepada si C dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jika Anda berkata benar, maka Anda tidak perlu mengingat apa-apa. Ingatlah saudara-saudara, bahwa sebuah dusta pasti akan melahirkan sebuah kedustaan baru di dalam kehidupan ini. Kita disadarkan ternyata berkata tidak benar itu sangat melelahkan. Berkata tidak benar itu mampu menghancurkan diri kita sendiri. Tapi ketika kita berkata dengan benar, maka inilah yang akan membebaskan kita. Maka inilah yang akan membuat hidup ini benar-benar indah, benar-benar layak untuk dinikmati. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa seni menjalani hidup yang kedua adalah jauhilah kejahatan dan cintailah kedamaian. Jauhilah kejahatan dan cintailah kedamaian. Rasul Paulus berkata bahwa kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tentu ungkapan ini mau menyadarkan kita Bapak Ibu Saudara bahwa tidak ada solusi lain di dalam hidup ini untuk bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik selain selalu mencintai kedamaian. Sama seperti berkata dusta tadi, ketika kita menabur kebaikan dimanapun dan kapanpun, inilah yang akan membebaskan kita. Inilah yang akan membuat kita semakin menikmati hidup ini, mencintai kehidupan ini.
Anda tidak perlu menjaga, Anda tidak perlu mengingat-ingat, bahkan membanding-bandingkan, apalagi sampai menghukum orang-orang di sekitar Anda. Hidup Anda akan bebas. Hidup Anda akan berjalan dengan sukacita. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini juga mau menyadarkan kita saudara-saudara bahwa hidup kita ini juga penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Hidup kita ini juga penuh dengan kelemahan. Maka sebagaimana kita mau memberi pengampunan, memberi pengertian, bahkan selalu membalaskan kebaikan kepada orang-orang yang berlaku tidak baik kepada kita. Itulah yang mau menunjukkan sikap kita ini adalah orang jujur, orang benar di dalam diri kita ini. Cintailah kebaikan dan jauhilah kejahatan. Pesan yang ketiga yang mau dikatakan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Hiduplah dengan benar di hadapan Allah. Hiduplah dengan benar di hadapan Allah. Kita perlu pahami kembali, kalau definisi orang benar adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa di dalam kehidupannya, maka kita tidak akan pernah menemukan ada orang benar di tengah-tengah dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, orang benar itu bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan ataupun dosa di dalam hidupnya. Tapi orang benar itu adalah orang yang mau jujur terhadap dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa. Maka dia datang ke hadapan Allah, memohon pengampunan kepada Allah, dan mau merubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Sama halnya dengan berkata benar, sama halnya dengan selalu berbuat kebaikan. Ini mau menyadarkan kita bahwa kita ini adalah lemah, bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Tapi kalaupun begitu kehidupan kita, ini tidak menutup kemungkinan. Ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi orang benar di hadapan Allah. Orang benar adalah orang yang mau datang ke hadapan Allah, memohon pengampunan dosa kepadanya, dan mau merubah kehidupannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah kita mampu melihat bagaimana keindahan-keindahan yang kita temukan di tengah-tengah dunia ini, yang membuat kita benar-benar mencintai kehidupan ini, yang membuat kita selalu memohon kepada Tuhan, Tuhan berikanlah hamba-Mu kesehatan, berikanlah aku sukacita, bahkan umur yang panjang, karena kita mau melihat lagi kekayaan-kekayaan Allah, kemurahan-kemurahan Allah, kasih setia Allah di tengah-tengah dunia ini melalui orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dengan menghidupi prinsip yang demikian, maka kita akan memahami bahwa hidup yang kita alami, kita jalani saat ini adalah bagian dari proses yang ditentukan oleh Allah untuk menghantarkan kita kepada keabadian yang sesungguhnya, untuk menghantarkan kita untuk jadi berkenan di hadapan Allah.
sekaligus mau menyadarkan kita ternyata di tengah-tengah kehidupan ini, puncak dari segala kenikmatan, kebahagiaan yang kita dambakan di dunia ini bukanlah berbicara tentang harta kekayaan, bukanlah berbicara tentang nominal materi di tengah-tengah dunia ini, tapi puncak dari kebahagiaan yang kita dambakan di tengah-tengah dunia ini adalah kasih sayang orang-orang di sekitar kita, adalah sikap mengampuni, bahkan selalu berbuat kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Mazmur melihat tidak ada satupun di tengah-tengah dunia ini yang membuat dia bertahan selain hanya karena kemurahan Allah, selain hanya karena kasih sayang orang-orang di sekitar dia, terlebih kasih sayang Allah terhadap dirinya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kalaupun kita memohon kepada Tuhan, berikanlah kesehatan. Ini bukan hanya sebatas mau mengatakan supaya kita bisa menjalani hidup ini hanya demi mencari kesenangan kita semata. Kalaupun kita memohon kepada Tuhan, berikanlah umur yang panjang. Ini juga bukan hanya berbicara supaya kita bisa menikmati lebih lagi apa yang menjadi kesenangan kita semata. Ini mau mengingatkan kita supaya semakin diberi kesehatan, semakin diberi umur yang panjang, semakin banyak berkat-berkat yang boleh kita beri kepada orang-orang lain. Semakin banyak sukacita yang mau kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Maka inilah salah satu seni dalam menjalani kehidupan ini, supaya setiap orang mau benar-benar menikmati kehidupan ini, menyukai kehidupan ini, mencintai hidupnya. Karena hidup ini adalah anugerah yang paling indah yang telah diberikan Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.